Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Purwadi Wibowo SEMSC selaku dosen pengampu metode penelitian dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum saya memulai presentasi ujian tengah semester ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Apriani Kartika Dewi, NIM 1911100002569, Prodi Manajemen di Unisnu Jepara. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikannya. Oke, yang pertama yaitu jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Yaitu metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua yaitu sebut dan jelaskan komponen metode penelitian. Komponen metode penelitian yang pertama yaitu data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan, termasuk sumber data yang diperoleh. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, apakah data kualitatif atau kuantitatif. Data ini diperoleh jika sumber data apakah dari responden. Data sekunder dalam penelitian, data ini diperoleh dari sumber data. Yang soal ketiga yaitu jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang empiris berarti cara-cara yang dilakukan ini dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yaitu berarti proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Yang keempat yaitu jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang pertama yaitu penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua yaitu pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga yaitu pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Soal selanjutnya yaitu nomor 5, jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti menjelaskan suatu masalah atau informasi yang diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Soal nomor 6 yaitu sebut dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian objek. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar basic research, penelitian terapan applied research, dan penelitian pengembangan research and development. Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Dan soal nomor 7 yaitu sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama itu dari desain. Desain kuantitatif yaitu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah. Yang kualitatif yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Perbedaan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari kuantitatif sendiri menunjukkan hubungan antara variabel
menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang kualitatif yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, mengembangkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Dari perbedaan kuantitatif tentang teknik pengumpulan datanya itu yaitu dari kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Kalau kualitatif yaitu participant observation, in-depth interview, dokumentasi, triangulasi. Selanjutnya perbedaannya dari kuantitatif yaitu instrumen penelitian, tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah terstandar. Instrumen penelitian dari kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen atau human instrument. Yang kedua yaitu buku catatan, tape record, kamera, handscam, dan lain-lain. Perbedaan kuantitatif dari data yaitu kuantitatif hasil pengukuran variabel yang dipersonalkan dengan menggunakan instrumen. Yang kualitatif yaitu deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Perbedaan dari kuantitatif dari segi sampel yaitu besar, representatif, sedapat mungkin, random ditemukan sejak awal. Sampel atau sumber data dari kualitatif yaitu kecil, tidak representatif, purposive, novel, berkembang selama proses penelitian. Selanjutnya itu analisis. Setelah selesai pengumpulan data, deduktif menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kalau yang kualitatif analisisnya yaitu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Induktif mencari pola, model, tema, teori. Selanjutnya yaitu hubungan dengan responden. Hubungan responden dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Yang kualitatif yaitu empati akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan. Jangka lama sebagai data jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Dan selanjutnya yaitu perbedaan usulan desain. Usulan desain yang pertama luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang kualitatif yaitu singkat, umum, bersifat sementara, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan jurnal atau topik. Masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan dan selanjutnya tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Selanjutnya yaitu kapan penelitian dianggap selesai. Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Yang kualitatif yaitu setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Selanjutnya kepercayaan terhadap hasil penelitian, penguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kualitatif yaitu pengujian kredibilitas, dependabilitas proses dan hasil penelitian. Soal nomor 8 yaitu jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Yang kuantitatif yaitu yang pertama bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua yaitu bila penelitian ingin mendapat informasi yang luas dari populasi. Yang ketiga yaitu bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain.
Yang keempat yaitu bila peneliti termasuk penguji hipotesis peneliti. Yang kelima yaitu bila peneliti ingin mendapatkan data akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang selanjutnya bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Selanjutnya yaitu yang kualitatif. Yang kualitatif yaitu bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Terus yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga yaitu untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan seseorang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Yang ketujuh, meneliti sejarah pengembangan. Soal selanjutnya yaitu jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Yang kompetensi peneliti kuantitatif yang pertama yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah peneliti yang betul-betul masalah. Yang ketiga yaitu mampu menggunakan teori yang sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis peneliti. Yang keempat yaitu memahami berbagai jenis metode penelitian kualitatif seperti survei, eksperimen, ex post facto, evaluasi, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, dan mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Yang selanjutnya itu mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, mampu menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang selanjutnya itu mampu mengumpulkan data kuesioner maupun dengan wawancara dan observasi. Yang selanjutnya itu bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. Yang kesembilan yaitu mampu menyajikan data, menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis peneliti yang telah dirumuskan. Yang ke-10 yaitu mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil penguji hipotesis. Yang ke-11 yaitu mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak yang terkait. Yang ke-12 yaitu mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya itu kompetensi penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua yaitu mampu menciptakan report kepada setiap orang yang akan pada konteks sosial yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian konteks sosial. Yang keempat yaitu mampu menggali sumber data dan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi secara sumber-sumber lain. Yang kelima yaitu mampu menganalisis data kualitatif secara induktif kesinambungan melalui dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Yang keenam yaitu mampu menguji kreabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Dan selanjutnya yaitu mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, dan ilmu baru. Dan yang terakhir yaitu mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, dan rinci. Menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kuantitatif atau kualitatif? Yaitu yang saya ajukan yaitu kuantitatif. Soal yang pertama yaitu gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan proses secara lengkap. Bisa dilihat prosesnya.
Saya akan menjelaskan, setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara yang akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Soal kedua yaitu apa pengertian dari masalah? Masalah yaitu merupakan suatu yang diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya. Masalah yang dimaksud di sini ialah pertanyaan atau soal yang ada unsur permasalahan di dalamnya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Seperti setelah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. Yang keempat yaitu apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Perumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah merupakan kesejahteraan antara yang diharapkan dengan terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Soal yang nomor 5 yaitu jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk-bentuk masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif, suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, rumusan masalah peneliti yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif, satu rumusan masalah peneliti yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keenam, jelaskan pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Setelah masalah didefinisikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu penelitian untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti kuantitatif ini digunakan untuk menjawab masalah yang baru menggunakan peneliti tersebut. Jawaban tersebut dirumuskan masalah yang baru menggunakan teori yang dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Soal yang ke-8 yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel peneliti, kemudian berikan contohnya. Jelaskan dan berikan secara lengkap jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Yaitu selanjutnya itu variabel dependen, sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ibarat komitmen kerja variabel independen ke
produktivitas kerja variabel dependen. Selanjutnya yaitu variabel moderator, variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Yang selanjutnya yaitu variabel intervening, variabel yang sering cara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel yang penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contoh hubungan variabel independen dan moderator dan dependen. Ibarat perilaku suami itu variabel independen, yang perilaku istri itu variabel dependen. Dan yang selanjutnya yang sebagai variabel moderator yaitu jumlah anak. Contoh variabel independen, moderator, dan dependen selanjutnya itu ibarat motivasi kerja itu sebagai variabel independen, yang variabel dependennya itu produktivitas kerja, dan yang variabel moderatornya itu kepemimpinan di suatu perusahaan. Selanjutnya itu contoh hubungan variabel independen, moderator, intervening, dan dependen, yaitu yang sebagai variabel independennya itu penghasilan, yang variabel interveningnya itu gaya hidup, yang variabel dependennya itu harapan hidup, yang sebagai variabel moderator yaitu budaya lingkungan, tempat tinggal. Variabel selanjutnya itu variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Ibarat pendidikan SMA dan SMK itu variabel independen. Kalau yang variabel dependennya itu keterampilan mengetik, dan yang variabel kontrol itu yaitu naskah, tempat mesin tik sama. Itu yang contoh variabel independen, kontrol, dan dependen. Yang selanjutnya itu gambarkan paradigma penelitian Anda. Bisa dilihat di sebelah saya, yaitu yang variabel X. Yang pertama itu fashion fulfillment, shopping lifestyle, hedonic shopping, dan variabel Y atau yang terikat yaitu impulse buying. Sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Variabel X saya yaitu fashion fulfillment, shopping lifestyle, hedonic shopping value. Yang variabel Y yaitu impulse buying. Soal selanjutnya yaitu lengkapi tabel variabel penelitian, definisi operasional variabel jurnal penelitian Anda, pilih minimal 3 jurnal, yaitu saya meneliti punya Dermal Zamari, Angelina, dan Japarianto Edwin 2014. Variabelnya yaitu terdiri dari hedonic shopping value, dan yang Y-nya itu shopping lifestyle, dan positive emotion. Definisi operasional yang hedonic shopping value yaitu adalah perasaan adanya tantangan dan suatu sensasi yang menggembirakan saat memasuki lingkungan yang menurutnya itu menyenangkan. Yang definisi dari shopping lifestyle adalah kegiatan yang dilakukan individu dalam menghabiskan waktunya berkaitan dengan berbelanja. Yang positive emotion adalah tingkatan di mana individu merasakan hal-hal baik dalam dirinya. Yang hedonic shopping value yaitu terdiri dari adventure shopping, social shopping, gratification shopping, ide shopping, role shopping, value shopping.
Kalau shopping lifestyle yaitu terdiri dari aktivis, interest, opinion, dan yang selanjutnya itu positive emotion yaitu terdiri pleasure, arousal, dominance. Jurnal yaitu yang kedua yaitu dari Soliha Umi Mardotus DKK yaitu 2017. Yang variabel yang terdiri dari shopping lifestyle, fashion involvement, hedonic shopping, motivation, sales promotion, dan impulsive buying. Definisi dari shopping lifestyle yaitu adalah kegiatan yang dilakukan individu dalam menghabiskan waktu berkaitan dengan berbelanja, yang terdiri dari indikator yaitu sering mendatangi mall kurang lebih 10 kali dalam sebulan. Yang kedua yaitu menghabiskan waktu luang dalam suatu kegiatan atau aktivitas di mall. Yang ketiga yaitu mall memiliki berbagai produk dengan kualitas dengan merek terkenal. Yang kedua itu penjelasan dari fashion involvement yang didefinisikan yaitu keterlibatan yang dipahami sebagai persepsi konsumen atas kepentingannya atau kesesuaian di antaranya objek, event, atau aktivitas di mana konsumen melihat produk tersebut sesuai dengan karakteristik sebagai konsumen. Indikator yang pertama yaitu melihat fashion yang sesuai dengan karakter pribadi. Yang kedua yaitu fashion dapat memberi pengetahuan terhadap style yang akan dipakai. Yang ketiga yaitu dapat terlibat langsung dengan fashion. Definisi dari hedonic shopping motivation yaitu berbelanja karena akan mendapat kesenangan dan merasa bahwa berbelanja itu adalah sesuatu hal yang menarik. Indikator yang pertama itu dorongan untuk mencari pengalaman yang menyenangkan, dorongan untuk mencari kenikmatan dalam kegiatan berbelanja, dan yang terakhir itu dorongan untuk mencari kegairahan terhadap kegiatan berbelanja. Variabel yang selanjutnya yaitu sales promotion. Bentuk didefinisikan yaitu bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Dan mempunyai indikator yaitu mall menawarkan harga dengan sistem diskon. Mall menampilkan berbagai sampel produk yang menarik. Mall memberikan kupon kepada pengunjung. Yang terakhir yaitu variabel terikat, impulsive buying, didefinisikan tindakan membeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya atau maksud atau niat membeli yang bermutu sebelum memasuki toko. Memiliki indikator yang pertama membeli fashion model terbaru ketika melihatnya, merasa membutuhkan fashion ketika melihat di mall atau media sosial. Selanjutnya itu saat berbelanja produk fashion cenderung berbelanja tanpa berpikir panjang. Jurnal ketiga yaitu Imbayani Igusti Ayu Dani Yoman Ari Novarini tahun 2018 yaitu memiliki variabel shopping lifestyle, fashion involvement, dan positive emotion, dan selanjutnya yaitu fashion. Soal pertama di bab 3 yaitu sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Langkah-langkah penelitian kuantitatif yaitu identifikasi permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, dan pengumpulan dan kuantitatif data. Soal kedua yaitu langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah
telah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. Yaitu mencari teori-teori konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritas untuk melaksanakan penelitian. Dan landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba, trial and error. Adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Soal ketiga yaitu apa saja isi dari telah pustaka? Jelaskan. Telah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, berbagai sudut pandangan yang mungkin saling bertentangan, kontroversi mengenai topik penelitian. Soal yang keempat yaitu sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Chopper and Skrinder 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian adalah yang pertama, theory narrows the range of what we need to study. Yang kedua yaitu theory suggests which research approaches are likely to yield the greatest meaning. Yang ketiga yaitu theory suggests a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. Yang keempat yaitu theory summarizes what is known about object of study and states the uniforms that lie beyond immediate observation. Yang kelima yaitu theory can be used to predict further facts that shall be found. Yang soal kelima yaitu jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Yang pertama itu tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua yaitu cari sumber-sumber bacaan, buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang keempat yaitu cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang terakhir yaitu deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Soal ke-6 yaitu bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis. Yang pertama yaitu proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis. Yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian, deskripsi teori hasil penelitian, analisis. Soal ke-6 yaitu bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis. Yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian, deskripsi teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, sintesa penelitian, kerangka berpikir, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Soal yang ketujuh yaitu bagaimana langkah-langkah penyusunan hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesis berbunyi ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja.
Bila kerangka berbunyi karena lembaga A menggunakan teknologi tinggi, maka produktivitas kerjanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B yang teknologi kerjanya rendah. Maka hipotesis berbunyi terdapat perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara lembaga A dan B, atau produktivitas kerja lembaga A lebih tinggi bila dibandingkan dengan lembaga B. Soal yang ke-8 yaitu kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus. Yang pertama yaitu variabel yang akan diteliti harus jelas, dijelaskan atau yang jelas lah ibaratnya itu. Yang kedua yaitu diskusi dalam kerangka bertautan atau hubungan antara variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. Yang ketiga yaitu diskusi juga harus menemukan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif, timbal balik ibaratnya itu. Yang keempat yaitu kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram paradigma penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian. Soal yang ke-9 yaitu kembangkan susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. Yang pertama yaitu fashion involvement. Sebagai H1 yaitu fashion involvement berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Fashion involvement adalah keterlibatan seseorang dengan suatu produk pakaian karena adanya kebutuhan, keinginan, kepentingan, ketertarikan, dan nilai terhadap produk fashion tersebut. Dan perilaku penelitian dalam artikel Imbayani and Noviardi menemukan bahwa fashion involvement mempunyai efek positif pada impulse buying konsumen yang berorientasi fashion serta menemukan hubungan langsung antara fashion involvement dan pembelian pakaian. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Japarianto and Sugierto 2012 yang menunjukkan bahwa fashion involvement berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Yang kedua yaitu shopping lifestyle yang menjadi H2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Shopping lifestyle dan impulse buying berkaitan erat. Penelitian yang dilakukan oleh Chop and Hoyer dalam Tirmizi et al. 2009-524 dalam artikel Imbayani and Novarini 2018 menyatakan bahwa shopping lifestyle diartikan sebagai perilaku seseorang konsumen mengenai keputusan pembelian sebuah produk yang dihubungkan dengan tanggapan atau pendapat pribadi mereka. Penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara shopping lifestyle dan impulse buying. Konsumen akan rela mengorbankan sesuai demi memenuhi lifestyle dan hal tersebut cenderung mengakibatkan perilaku impulse buying. Hedonic shopping value yang menjadi H3 yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Hedonic shopping value merupakan hal yang lebih meriah, yang menyenangkan, yang mencerminkan nilai hiburan dan emosional yang berasal dari belanja adalah suatu hal yang menyenangkan dan sebagai pelarian atau petualangan. Babin et al. 1994. Konsumen hedonik mencerminkan nilai pengalaman berbelanja seperti fantasi, arousal, stimulasi sensori, kenikmatan, kesenangan, keinginan, dan hiburan menurut Samuel 2004. Dalam artikel Irma Sutinda 2019, kecenderungan konsumen hedonis mencerminkan instrumen yang menyajikan secara langsung manfaat dari sumber pengalaman dalam melakukan pembelajaran seperti kesenangan hal-hal baru. Nomor 1 di bab 5 yaitu sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Yang pertama yaitu teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non-probability.
Yang kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportion strated random sampling, disproportion strated random sampling, dan yang terakhir yaitu cluster sampling, area sampling. Soal ketiga itu berikan contoh metode pengambilan sampel sample random sampling. Yaitu contohnya peneliti ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angka. Soal selanjutnya yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel proportional strative random sampling, yaitu misalnya perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi peneliti perusahaan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria yang memberi penelitian sampel 100 orang yang representatif. Soal kelima yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional strated random sampling. Ibarat contohnya pegawai PT A memiliki 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 400 orang SMA, 600 orang SMP. Maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang keenam yaitu berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling, yaitu misalnya perusahaan kantor di 10 kota di seluruh negeri, semuanya dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data, jadi peneliti menggunakan pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Ini adalah kelompok Anda. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Yaitu non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang metodenya terdiri dari sampling sistematis, teknik pengambilan sampel berdasarkan unsur dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kuota. Teknik ini menentukan sampel dari populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental berbentuk dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
Selanjutnya itu sampling purposive, teknik penentuan sampel yang pertimbangan tertentu. Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel. Bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang terakhir yaitu snowball sampling. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Berikan contoh metode pengambilan sampling sistematis, yaitu contohnya teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya ada populasi 100 orang, kemudian diambil yang ganjil saja atau yang genap saja. Ibarat contohnya yaitu 1, 3, 4, 7, sampai 99. Soal selanjutnya itu berikan contoh metode pengambilan sampling kuota, yaitu contoh sampling kuota akan melakukan penelitian tentang karis gigi. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpulan data. Maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel dan 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Yang ke-10 yaitu berikan contoh metode pengambilan sampling insidental, yaitu penelitian mengenai kemampuan seseorang guru dalam mengajar di kelas. Pertanyaan dapat diajukan terhadap murid yang kebetulan ada di kelas. Soal nomor 11 yaitu berikan contoh metode pengambilan sampling purposive. Contohnya yaitu akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber datanya adalah seorang yang ahli makanan. Sampel ini harus cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Soal yang ke-12 yaitu berikan contoh metode pengambilan sampling jenuh, yaitu misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Soal yang ke-13 yaitu berikan contoh metode pengambilan sampling snowball, yaitu seseorang peneliti ingin mewawancarai imigran yang telah memiliki dokumen di Belanda. Misalnya ingin mewawancarainya beberapa individu yang dapat ia temukan di awal. Kemudian beberapa individu di awal tadi menjadi agen untuk membantu peneliti mendapatkan individu lain yang merupakan imigran tanpa dokumen di Belanda. Proses ini nantinya akan membuat sampel menjadi lebih banyak dan lebih spesifik. Peneliti bisa mengembangkan penelitian hingga mendapatkan jumlah sampel yang sosial dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Soal nomor 14 yaitu jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Kalau sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki populasi tersebut.
yang dipelajari dari sampel ini kesimpulannya akan dapat dilakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, mewakili. Soal selanjutnya yaitu siapa objek penelitian Anda, yaitu Ramayana Kudus. Siapakah populasi penelitian Anda? Pengunjung pusat perbelanjaan Ramayana Kudus dari bulan Desember sampai Januari. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Semua pengunjung Ramayana Kudus yang terhitung dari bulan Desember sampai Januari. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Karena pengunjung bisa bersifat sewaktu-waktu menjadi impulse buying atau pembelian tanpa rencana. Siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Yaitu pengunjung Ramayana Kudus. Bagaimana cara Anda mendapatkan sampel yang akan diambil? Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah penelitian, yaitu metode kuesioner. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? 100 sampai 200 pengunjung yang dipilih secara random. Nomor 1 bab 6 yaitu apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Yang kedua itu apa fungsi instrumen penelitian. Fungsinya yaitu sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerja staf penelitian. Soal ketiga yaitu sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial yaitu skala Likert, skala Goodman, rating scale, semantic differential. Soal keempat yaitu berikan contoh penggunaan skala Likert. Bisa dilihat dari data di samping yaitu para mahasiswa kesehatan masyarakat sedang melakukan pengumpulan data terhadap sebuah produk makanan dengan menggunakan skala Likert. Ada 100 responden yang memberikan jawaban melalui angket berikut rangkumannya. Responden yang menjawab sangat suka skornya 5, berjumlah 8 orang. Responden yang menjawab ini skornya berjumlah ini sekian. Responden yang menjawab netral skornya 3 dan memiliki jumlah orang sekian. Responden yang menjawab tidak suka mendapat skor 2, ada orang sekian. Dan responden yang menjawab sangat tidak suka menjawab dapat skor 1, berjumlah sekian. Rumus T kali PN. T adalah yaitu total jumlah responden yang memilih, dan PN pilihan angka skor Likert. Selanjutnya yaitu responden yang menjawab sangat suka. Responden yang menjawab sangat suka mendapat 5, responden yang menjawab suka 4, responden yang menjawab netral 3, responden yang menjawab tidak suka mendapat 2, responden yang sangat tidak suka mendapat 1. Semua hasil dijumlahkan totalnya sekian. Berikan contoh skala Goodman. Skala Goodman bisa dilihat di samping saya, yaitu apakah ibarat contohnya, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu, ya atau tidak. Selanjutnya itu apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam melanjutkan pendidikan, ya atau tidak. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan gelar, ya atau tidak. Apakah dengan belajar terpenuhi kebutuhan Anda dalam mendapatkan ijazah, iya atau tidak. Dan selanjutnya
Selanjutnya itu berikan contoh skala rating, yaitu misalnya saja seorang peneliti ingin mengetahui beberapa harmoniskah hubungan suami istri dalam mendukung terbentuknya keluarga sejahtera, berilah tanda pada angka yang telah disediakan. Ibarat ini memiliki warna yang berbeda sendiri. Berikan contoh skala sistematik diferensial, yaitu penggunaan skala sistematik diferensial mengenai gaya kepentingan kepala sekolah. Bisa dilihat data di samping. Selanjutnya yaitu soal nomor 8, jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Cara dapat dilakukan dengan membaca sebagai referensi seperti buku, jurnal, membaca hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Soal nomor 9 yaitu sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber diperolehnya indikator tersebut. Variabel yang saya lakukan yaitu fashion influence, shopping lifestyle, yaitu ini shopping value, dan impulse buying. Fashion influence memiliki indikator objek, event, aktivitas. Sumbernya dari Peter and Olson 2013. Shopping lifestyle memiliki indikator activities, interest, opinion. Sumbernya Sumarwan 2003. Yaitu ini shopping value memiliki indikator adventure shopping, social shopping, gratification shopping, idea shopping, role shopping, value shopping. Arnold and Reynolds 2003. Yang selanjutnya itu impulse buying, memiliki indikator efektif kognitif dan memiliki sumber Cole Burgess 2003. Di sini skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Saya menggunakan skala Likert. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, semoga presentasi ini bisa memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya Apriani Kartika Dewi pamit undur diri. Bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.